Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Ramadan. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai role pada Oracle 18c Express Edition. Oke, sekarang kita teori dulu sebentar, sekedar overview. Role. Role ini semacam eksistensi bagi user privilege dan memberikan kemudahan dalam mengelola dan mengontrol privilege dalam database Oracle dengan menggunakan role. Role juga merupakan kelompok privilege yang dapat kita tetapkan kepada user atau role lain. Role sendiri adalah cara termudah dan tercepat untuk memberikan izin kepada user. Lalu role ini juga mempermudah user ya atau administrator pada database untuk memberikan akses istimewa atau default dari Oracle kepada user-user. Selanjutnya, sebagian besar RDBMS saat ini hadir dengan role yang telah ditentukan sebelumnya yang dapat diterapkan ke user manapun. Namun, user database juga dapat membuat role sendiri jika user tersebut memiliki hak istimewa create role. Contohnya itu seperti sistem yang memiliki hak istimewa untuk membuat role. Oke, selanjutnya keuntungan role dalam database Oracle. Pertama tentunya daripada menetapkan privilege satu persatu kepada user, kita dapat membuat role, mendapatkan privilege untuk role tersebut, lalu memberikan role tersebut kepada beberapa user dan role. Jadi kita tidak perlu bolak-balik membuat privilege satu persatu untuk user atau role. Saat kita menambahkan atau menghapus privilege dari suatu role, semua user dan role yang diberi role tertentu secara otomatis menerima atau kehilangan privilege tersebut. Atau biasa kita kenal dengan cascade ya. Jadi ketika induknya dihapus maka anak piaranya akan ikut terhapus. Lalu kita dapat menetapkan beberapa role untuk user atau role. Jadi kita bisa memberikan atau menetapkan role untuk user ataupun pada role sendiri. Lalu kita dapat menetapkan sandi untuk suatu role. Ini autentikasi ya. Oke, selanjutnya ini autentikasi role. Yang pertama ada by password dengan kata sandi. Klausa kata sandi memungkinkan kita membuat role lokal dan menunjukkan bahwa user harus menentukan kata sandi ke database saat mengaktifkan role. Sandi tersebut yang digunakan case sensitif atau peka terhadap huruf besar dan huruf kecil. Kata sandi hanya dapat terdiri dari karakter byte tunggal dari kumpulan karakter database. Kita terlepas dari apakah kumpulan karakter juga memiliki karakter multi-byte. Selanjutnya yang kedua ada using package. Klausul atau klausa using package memungkinkan kita membuat role aplikasi yang merupakan role di mana hanya dapat diaktifkan oleh aplikasi yang menggunakan paket resmi. Jika kita tidak menentukan skema atau skema, maka database menganggap paket tersebut dari skema kita sendiri. Selanjutnya externally, klausul ini membantu kita dalam membuat role eksternal. Role eksternal ini dan autentikasinya dikelola oleh layanan eksternal seperti sistem operasi untuk mengaktifkan role tersebut. Lalu yang keempat, globally, yaitu tentukan secara global untuk membuat role global. User global harus diberi otorisasi untuk menggunakan role oleh layanan direktori perusahaan sebelum role diaktifkan saat login. Sini ada catatan, jika kita menghilangkan klausa not identified dan klausa identified, maka role defaultnya adalah not identified. Artinya tidak ada autentikasi atau tidak berpassword. Oke, selanjutnya kita langsung ke percobaannya. Jadi kita di sini menggunakan modul yang sudah ada. Sekarang saya menggunakan saya akan menggunakan Oracle SQL Developer. Oke, sekarang mungkin saya akan relogin lagi ke sistem atau reconnect ya. Sebelum itu saya akan simpan dulu. Data yang tadi saya kerjakan. Ini XPD. Oke, selanjutnya saya akan reconnect.
Atau kita disconnect dulu lalu kita connect. Oke, di sini sudah berhasil masuk pada sistem. Di sini saya menggunakan user system agar memiliki akses istimewa untuk create role. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat role yang tidak teridentified, artinya tidak memiliki password. Di sini create role demo 1 not identified. Oke, mungkin di sini saya langsung buatkan create role. Kita beri nama saja ADM DB. Lalu kita menggunakan klausa not identified. Artinya ini tidak perlu menggunakan password untuk melakukan role ini. Oke, kita run statement. Oke, di sini role ADMDB created sudah ya. Oke, selanjutnya kita baca dulu ya. Sini keterangannya. Pada uji coba pembuatan role pertama, kita akan membuat role yang sangat sederhana dengan nama yang saya tadi itu kan ADMDB ya. ADMDB, nama role dapat ditentukan langsung oleh user. Dan nama role yang kita buat memiliki klausa not identified, artinya menunjukkan bahwa role ini diotorisasi oleh database dan tidak memerlukan password untuk mengaktifkan role ini. Jadi klausa yang di belakang ini opsional ya. Namun jika kita tidak menggunakan klausa apapun, secara default akan not identified. Oke, selanjutnya kita yang masuk yang kedua yaitu membuat role dengan identified by password ya. Klausa by password. Oke. Selanjutnya kita lanjut. Kita buat ya create role. Sini ADM DB2 identified by katakanlah 1 2 3 4 5 6. Oke. Sini ada merah ya. Sebentar, mungkin perlu. Oh ya, sini harus mixing ya atau camel case. ADM saja. ADM 1 2 3 4 5 6. Ini kita run statement. Oke, sini sudah berhasil dibuat. Oke, selanjutnya kita baca dulu ya. Jadi untuk uji coba yang kedua ini membuat role dengan autentikasi kata sandi. Dimana role yang kedua ini dibuat dengan nama ADM2 tadi ya saya. Dengan klausa identified by ADM 1 3 4 5 6. Artinya klausa tersebut menunjukkan bahwa peran harus atau role harus diautentikasi dengan metode yang telah ditetapkan. Klausa ini menggunakan metode yang spesifik yaitu kata sandi. Jadi untuk mengaktifkan role ini perlu menggunakan autentikasi yaitu dengan memasukkan password ADM 1 2 3 4 5 6. Oke, selanjutnya percobaan yang ketiga external role. Kita akan coba create role ADM DB3 identified externally. Oke, seperti ini ya. Sama. Oke, selanjutnya kita langsung run statement. Oke, di sini saya tadi salah typo yang menuliskan. Di sini ADB DB3, tapi benar ya, berhasil. Sekarang kita baca dulu keterangannya. Autentikasi role eksternal ditangani oleh external service tersebut di dalam sistem operasi yang kita gunakan. Pada uji coba kali ini akan membuat role dengan nama ini ya, yang sudah berhasil. Dan identifikasi secara eksternal. Saat melakukan query Oracle akan membuat file role eksternal. Kurang lebih seperti itu untuk external role. Buat teman-teman mungkin bisa juga selain menggunakan modul yang saya punya ini, teman-teman bisa akses ini ya, text on the net. Nah, ini sangat lengkap ini. Biasanya saya menggunakan ini juga. Cuman di sini teman-teman perlu paham bahasa Inggris ya. Jadi harus bisa mengartikan dari arti-arti ini. Di sini juga lengkap ya, dari memberikan aksesnya pada role-nya,
semuanya sudah lengkap. Oke, selanjutnya kita masuk pada global role. Pada global role ini ya, kita akan membuat role secara global. Autentikasi global ditangani oleh Directory Enterprise Service atau Central Oracle Security Server sebelum role tersebut diaktifkan saat login nantinya. Oke, selanjutnya kita langsung buat saja create role admdb4 identified atau identified global ya. Oke, di sini terjadi kesalahan. Oh ya, karena di sini fitur tidak fiturnya itu tidak di enable, jadi tidak bisa ya. Jadi perlu untuk mengenable fitur autentikasi globally. Kebetulan saya ini menggunakan Oracle 18J Express Edition. Jadi kemungkinan harus di-enablekan dulu. Mungkin ini bisa di belakang nanti ya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan privilege pada role. Itu dengan cara grant. Oke, mungkin yang pertama di sini kita akan memberikan grant system privilege pada role, yaitu create ya semacamnya seperti itu. Seperti create tabel, oke, atau create view dan lain-lain. Itu sistem privilege. Nanti kita akan coba yang object privilege. Oke, kita akan coba grant. Perhatikan ya, sini akan menggunakan privilege create tabel. Lalu kita perhatikan juga di sini untuk siapa. Sini kita berikan pada yang pertama ya. Nah, di sini tujuannya. Lalu perhatikan juga di sini white admin option. Nah, jadi pada saat kita akan memberikan sistem privilege pada role ini, kita bisa menggunakan klausa ini ya sebagai opsi admin role nantinya. Kita berikan with admin option. Oke, kita run statement. Oke, sini sudah berhasil ya memberikan hasil sukses atau grade sukses. Oke, kita baca dulu ya di sini ya. Privilege yang diberikan untuk role ini ADMDB adalah create tabel sebagai opsi admin. Demikian pula kita dapat memberikan privilege object pada role yang kita miliki. Oke, sekarang kita akan memberikan object privilege pada role yang kita miliki. Kita tulis dulu grant, lalu di sini kita akan menggunakan akan memberikan object privilege select ya, sebagai contoh saja. Nah, selanjutnya kita tentukan pada pada tabel apa ya. Kita berikan on Lutfi dot. Nah, ini Lutfi nama usernya, lalu employees ini nama tabelnya. Katakanlah di sini, ini harus login ya. Atau kita bisa menggunakan di pilot nih ya, di pada sistem, karena ada tabel juga di sini, sistem lalu pilot. Oke, lalu di sini tentukan kita akan memberikan akses ini pada rule apa. Oke, di sini kita berikan pada rule admdb. Selanjutnya kita akan langsung coba. Oke, di sini grant sukses, artinya hak istimewa sudah diberikan, yaitu object privilege untuk melakukan query select. Oke, selanjutnya di sini ada grant role to another role. Jadi kita bisa memberikan akses role yang ada MDB ini kepada role yang lainnya. Oke, sekarang kita langsung saja ya.
green role ya. Ini ya, role to role-nya. Oke. ADM DB to ADM DB 2. Jadi kita perhatikan di sini ya. Ini nama role yang akan kita maksudnya asalnya ya, asalnya, lalu di sini tujuannya. Artinya ini merupakan role yang akan kita berikan dengan hak akses pada role ini. Oke. Kita langsung run statement. Oke, di sini grade succeeded. Artinya sudah berhasil memberikan hak istimewa pada role ADMDB kepada ADMDB2. Oke. Selanjutnya di sini tetapkan role ke user database. Jadi setiap user dalam database dapat diberikan role, namun hanya user dengan grant any role yang pada gilirannya dapat memberikan atau mencabut role apapun kepada dan dari user manapun. Dan mengingat role yang diberikan bukanlah role global, selain itu pengguna ketika diberi role dengan admin option juga memenuhi syarat untuk memberikan atau mencabut role dan dari oleh atau user apapun. Di sini ya, untuk memberikan role kepada user atau role apapun, ini menggunakan pernyataan grant DCL. Seperti katakanlah jika kita ingin memberikan role demo 1 yang kami buat kepada atas user Batman. Untuk itu query akan menjadi sepertinya sama seperti yang di atas. Tujuannya itu akan dijadikan user ini digantikan dengan nama usernya. Oke. Mungkin kita akan grant ADMDB to mungkin kita bisa menggunakan dosen ya. Oke. Nah, berikan akses ini pada dosen. Oke, langsung saja kita run statement. Oke, di sini sudah berhasil ya. Green sukses. Selanjutnya di sini ya. Karena role demo 1, jadi dalam kasus saya itu ada MDB, tidak memiliki autentikasi apapun dan sebagai gantinya diotorisasi oleh database itu sendiri, sehingga pada saat kita mengaktifkan barusan itu tidak perlu menggunakan autentikasi atau memasukkan password. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua ini role yang ADMDB2. Kita baca dulu keterangannya. Terkadang role dengan autentikasi tidak diaktifkan secara default. Dalam kasus seperti itu, kita harus mengaktifkannya dengan cara sebagai berikut. Kita memiliki role demo 2 yang memiliki autentikasi password dan juga telah memberikan privilege create tabel pada role tersebut. Berikan role demo 2 tersebut pada user Hulk. Oke, dari modulnya seperti ini. Dan untuk kasus pada percobaan yang saya lakukan ini, kita akan menggunakan ADM DB2 to. Nah, sini mungkin kita akan memberikannya pada operator ya. Operator. Oke, selanjutnya kita akan run statement. Oke, di sini sudah berhasil ya. Jadi ini bukan hasil yang tadi ya. Jadi karena ini kecil jadi hanya terlihat satu. Nah, sebenarnya ini banyak nih. Oke, sama yang error-error tadi juga ada. Mungkin nanti akan kita selesaikan di akhir video ya. Oke. Selanjutnya kita akan yang terakhir ya, kita akan set role kita untuk mengaktifkan identifikasinya. Oke. Perlu diperhatikan ya, meskipun query ini berhasil, namun user tidak dapat menggunakan privilege dari role tersebut karena dalam keadaan dinonaktifkan. Kita dapat menggunakan fungsi set role untuk mengaktifkannya. Oke, ini jadi kita perlu mengaktifkannya dengan menggunakan set role. Di sini ADM DB2 identity. Oke, passwordnya ya. Di sini passwordnya ADM 12346. Oke.
Kita close dulu ini agar tidak mengganggu. Oke, sini kita langsung run statementnya. Oke, di sini role ADM DB2 sukses. Artinya ini sudah diaktifkan dengan menggunakan perintah set role. Nah, jadi saat sistem menjalankan query ini, Oracle akan mengaktifkan role demo dalam kasus saya yaitu ADM DB2 dan user operator dapat menggunakan semua privilege yang ada pada role ADM DB2. Oke, selanjutnya mungkin kita akan coba lihat ya penyebabnya ya dari error yang tadi pada error ini ya, yang global. Coba kita run statement lagi. Oke, di sini bisa kita lihat ya bahwa fiturnya itu tidak di enable karena ini Express Edition. Sementara ini merupakan fitur pada Enterprise User Security yang membutuhkan Enterprise User Security. Oke, mungkin kita akan ini ya cari di internet. Kita tuliskan kata kuncinya. Fitur not enabled. Lalu di sini Enterprise User Security. Oke, di sini kita menggunakan kitab kita ya, kitab programmer yaitu Stack Overflow. Oke, di sini, nah di sini ada orang yang mengeluh juga dan bertanya, apakah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa bantuan DBA. Oke, kita baca di sini database. Oke, di sini perlu Enterprise Security ternyata ya. Oke, kita coba yang lain. Di sini berikan kata kunci Oracle 18J XE. Oke. Oke, mungkin dari kesalahan tersebut jadi memang sudah jelas ya bahwa kita ini perlu untuk mengenablekan fitur daripada Enterprise User Security. Nah, ini kita juga sama ya. Jadi kita ini mungkin dari versi Oracle-nya ya. Atau mungkin kita coba cari di YouTube. Better not enabled. Enterprise User Security Oracle 18J XE. Oke. Oke, di sini hanya ini ya. Tidak ada solvingnya. Sini hanya bagaimana caranya untuk masuk pada Enterprise Manager. Sementara di sini saya menggunakan Express Edition, jadi otomatis tidak bisa ya. Dan lagi pula untuk flash di Chrome ini sudah diblok. Kita coba cek ya di sini. Flash player Chrome. Jadi sudah tidak bisa. Oke, ya mungkin itu saja ya. Mungkin kita tidak bisa melakukan yang global tadi ya. Oke, mungkin dari sekian percobaan kita tidak bisa melakukan yang global ini karena
terkait dengan versi Oracle. Oke, di sini juga beda ya flash player. Sudah tidak bisa yang digunakan untuk interface manager. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa belajar lagi di ini ya, Text on the Net. Ini sudah sangat lengkap. Sini kita juga bisa menghapus rule-rule-nya yang sudah kita buat ya. Ini set role as default role juga bisa, juga ada di sini. Kayak di sini untuk enable disable role juga ada. Ini untuk mengaktifkan yang tadi yang kita coba. Oh, kita juga bisa merevoke function ya, atau prosedur privilege dari rule sendiri. Oke, mungkin kita akan coba ini ya. Kita akan coba untuk mendrop rule yang kita buat. Sampai lalu kita coba ya, setelah membuat kita coba untuk drop. Oke, kita close dulu. Sini drop rule, mungkin kita akan drop yang ADM DB3. Oke, untuk sintaksnya seperti ini ya, simple saja. Sebenarnya kita akan run statement. Oke, di sini terdapat kesalahan. Oh, karena tidak ada ya. Tadi saya tipu. Ini ADBDB ya. Oke. Kita close lalu kita run statement. Oke, di sini role ADBDB3 sudah tidak ada ya. Sudah berhasil dihapus. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini juga pada website Text on the Net juga drop ini paling terakhir pada materi rule. Jadi kurang lebih seperti itu. Mengenai pengertian role sendiri ini juga sama ya. Role ini merupakan kelompok dari privilege yang bisa kita grant atau berikan aksesnya pada user ataupun ke role lainnya. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin di next video kita bisa coba untuk menggunakan Oracle yang bukan Express Edition ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.